Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk. Segala puji hanya milik Allah, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menciptakan alam semesta ini karena beliau ingin dikenal. Oleh karena itu, semoga kita semua bertambahnya usia kita semakin dalam pengenalan kita kepadanya. Karena pengenalan kita kepadanya yang semakin dalam akan mengantarkan kehidupan kita semakin bermakna, semakin berbahagia, semakin diliputi oleh sukacita yang dalam. Para sahabatku yang budiman, alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan untuk refleksi diri, meneruskan proses belajar di ruang kehidupan ini. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kesabaran untuk selalu sejalan dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar ini bersama-sama memohon ridho dan berkah-Nya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk berpikir tentang diri kita. Judul besar dari kajian kita adalah Ada apa dengan diriku? Ada apa dengan diriku? Sebuah pertanyaan yang sederhana, dan kalau pertanyaan ini dialamatkan secara jujur kepada kita, maka kita akan menemukan begitu banyak mutiara, begitu banyak jawaban yang akan mengantarkan kita untuk menemukan kehidupan yang bermakna. Di episode Ada Apa Dengan Diriku ini, tentu saja kita akan banyak sekali untuk mengungkap rahasia alam. Tentu saja yang pertama saya akan mencoba untuk mengungkap tentang mengapa kita semua ada di sini. Kita kembali lagi kepada kesederhanaan sebuah pertanyaan, dan semoga kesederhanaan pertanyaan ini akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih bermakna lagi. Barangkali itu sebagai prolog dari saya untuk memasuki episode Ada Apa Dengan Diriku. Tentu saja di episode kali ini saya akan banyak mengajak para sahabat untuk introspeksi diri, bermuhasabah kepada diri kita. Karena judulnya saja Ada Apa Dengan Diriku. Semoga episode-episode yang akan kita lalui membawa kita kepada proses untuk meniti pada diri kita lebih dalam lagi. Episode yang pertama tentu saja saya akan berbicara tentang
Mengapa kita ada di sini? Ini pertanyaan sederhana. Tetapi kalau kita tidak mempertanyakannya, maka kita pun tidak menemukan jawabannya. Banyak sekali barangkali di antara kita yang belum menyadari kenapa kita ada di sini. Untuk apa kita ada di sini? Siapakah sesungguhnya kita? Apa peran kita sesungguhnya di sini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini banyak yang tidak bisa menjawabnya. Oleh karena itu, mari kita coba merenungi semua pertanyaan ini, pertanyaan sederhana ini, sehingga kita bisa menemukan kebermaknaan hidup. Para sahabat, mengapa kita ada di sini? Di sini yang saya maksud tentu saja adalah dunia ini. Kan ada pertanyaan, apakah planet yang seperti bumi ini cuma satu-satunya di alam semesta? Tentu saja, para ilmuwan telah mengungkapkan ternyata planet seperti bumi ini itu bukan satu-satunya. Bahkan dalam satu galaksi saja, jumlah planet seperti ini itu ternyata ada miliaran. Belum lagi jumlah galaksi juga ada miliaran. Berarti sesungguhnya planet seperti bumi ini banyak. Tentu saja kalau kita memikirkan keterbatasan dari semesta ini tidak akan pernah selesai. Karena sesuatu yang tak terbatas tidak mungkin bisa kita pikirkan. Tetapi kita berfokus pada area yang sederhana saja. Bahwa kita sekarang ada di bumi. Dan mengapa kita diutus ke bumi ini? Kalau saya mempertanyakan mengapa diutus, berarti kan ada yang mengutus, ada yang diutus. Dan mengapa kita ada di sini? Untuk apa kita ada di sini? Ini pertanyaan sangat sederhana sekali. Lalu, kenapa kita terlahir ke sini? Siapa sesungguhnya yang melahirkan kita di sini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ungkap, yang harus kita jawab. Status kita adalah ciptaan. Kalau kita ini ciptaan, berarti tentu saja ada Sang Pencipta. Sang Pencipta tidak mungkin membuat ciptaan tanpa tujuan. Karena setiap ciptaan itu tentu saja dibuat karena Sang Pencipta punya tujuan. Pertanyaannya kan sederhana. Siapa sesungguhnya yang punya tujuan terhadap ciptaan? Tentu Sang Pencipta. Jadi kalau kita adalah ciptaan, berarti ya yang punya tujuan tentang ciptaan kita, ya itu adalah Sang Pencipta. Karena ada pertanyaan lagi ya, kalau kita ini ciptaan, dicipta oleh Sang Pencipta, terus Sang Pencipta membuat ciptaan untuk apa? Ini pertanyaan akan terus semakin dalam dan ini memerlukan kejujuran dari kita semua untuk mengungkapnya. Lalu dikaitkan lagi, apakah aktivitas kehidupan kita saat ini sudah sesuai dengan rencana Pencipta menciptakan kita? Terus kalau tidak sesuai aktivitas kehidupan kita dengan rencana Sang Pencipta menciptakan kita, terus apa yang terjadi? Terus ini akan berlanjut pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apalagi kalau kita bertanya asal muasal kita. Sebetulnya ya, asal muasal kita ini dari mana? Yang disebut dengan diri ini siapa? Nah, kita sudah tahu bahwa diri ini kan ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah diri yang jasmani. Bagian yang kedua adalah diri yang ruhani. Terus diri yang jasmani ini dari mana asalnya? Kenapa dibentuk seperti ini? Kenapa diri-diri yang jasmani ini kok beragam di semesta ini? Ada jutaan bentuk dari diri jasmani. Dan mengapa kita takdirnya sekarang menjadi diri yang jasmani memiliki tubuh yang disebut dengan manusia? Itu juga menimbulkan banyak pertanyaan. Lalu diri yang rohani itu sebetulnya berasal dari mana? Terus diri yang rohani ini nanti akan kemana?
Terus diri yang rohani ini sebetulnya siapa? Itu juga akan melahirkan begitu banyak pertanyaan. Nah, sederhananya kita kan sering mengatakan bahwa kita ini ya diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, tentu saja untuk menjalankan ya rencana Allah. Sekarang untuk menjalankan rencana Allah itu berarti kita harus tahu tujuan Allah dong dengan penciptaan kita. Coba sekarang kalau saya mengemukakan satu pertanyaan sederhana saja. Apakah kita saat ini sudah tahu apa sih tujuan Allah untuk penciptaan diri kita? Kelihatan pertanyaan ini sederhana, tetapi untuk menjawabnya juga tidak semudah itu. Apalagi kalau kita bertanya lebih jauh lagi. Kenapa ya wajah manusia ini dari 8 miliar penduduk bumi saat ini kok berbeda-beda wajahnya? Kenapa setiap manusia itu unik? Dan setiap manusia punya watak yang berbeda. Setiap manusia punya kesenangan yang berbeda. Setiap manusia punya bakat yang berbeda. Setiap manusia diperankan dengan keahlian yang berbeda. Mengapa harus berbeda? Ini juga akan menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Nah, kira-kira itulah di episode Ada Apa Dengan Diriku itu yang akan kita ungkap rahasia-rahasianya. Jadi saya sengaja membuat episode ini, semoga ini bisa meningkatkan kesadaran kita. Sehingga kita bisa menemukan tujuan hidup yang lebih fokus lagi setelah mendengarkan kajian-kajian ini. Kalau kita merujuk kepada kitab suci, kita sering mendengar Allah sendiri yang berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk berbakti kepadaku." Nah, siapa sesungguhnya jin itu? Siapa sesungguhnya manusia itu? Kenapa ya? Seolah-olah hanya jin dan manusia saja yang harus berbakti kepadanya. Sementara kan makhluk Allah itu banyak sekali. Terus yang lain kenapa tidak diperintahkan untuk berbakti? Lalu baktinya mereka seperti apa? Itu juga akan menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Jadi kalau kita rajin mengalirkan pertanyaan pada diri kita, maka semesta juga akan dengan rajin mengalirkan jawaban kepada kita. Jadi pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan dilempar ke laut. Makanya siapapun yang rajin menimbulkan pertanyaan seperti orang yang melemparkan kail dengan umpan ke laut, maka ada harapan untuk mendapatkan ikan. Jadi lebih bagus bertanya daripada tidak sama sekali. Walaupun ya jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak datang saat ini. Tapi kalau kita mempertanyakan, hanya soal waktu yang akan menjawabnya. Karena waktu itu sangat jujur. Apapun yang kita pertanyakan akan datang pada waktunya yang tepat. Ada kata-kata yang sangat bagus ya, kata-kata dari Tiongkok yang mengatakan ya, guru akan datang kalau murid sudah siap. Siapa sih sesungguhnya guru itu? Jadi guru itu bisa jadi peristiwa dalam hidup. Segala peristiwa dalam hidup akan datang tergantung kesiapan dari sang murid. Murid mempertanyakan apa? Tentu saja itu yang akan datang sebagai jawaban. Nah, kita ini sebetulnya adalah murid. Kita semua adalah murid-murid kehidupan. Kita ini adalah murid-murid abadi di sekolah kehidupan ini. Ya. Kalau kita bisa menempatkan diri sebagai murid abadi di sekolah kehidupan ini, berarti sesungguhnya sekolah kehidupan ini adalah sekolah yang abadi. Dan kita akan terus belajar di sekolah kehidupan ini sampai menemukan hakikat dari kehidupan itu sendiri. Para sahabat, kita sering mengatakan satu pertanyaan pada kita. Sebetulnya hidup ini digerakkan oleh siapa? Kalau hidup kita digerakkan oleh Allah, berarti sesungguhnya penggerak kehidupan adalah Allah. Daya kehidupan.
Apakah betul kehidupan kita sepenuhnya digerakkan oleh Allah? Atau malah justru kehidupan kita digerakkan oleh tujuan-tujuan kita? Jadi kalau kehidupan kita digerakkan oleh tujuan-tujuan kita, sederhana saja misalkan seperti ini. Kita bekerja. Apakah betul kita bekerja semata-mata digerakkan oleh Allah dan untuk Allah dan untuk kesenangan Allah? Coba kita lihat niat terdalam kita bekerja. Kalau kita bekerja justru digerakkan oleh ketakutan kita akan kehidupan yang kekurangan, ketakutan akan kekurangan uang, ketakutan akan kekurangan harta, ketakutan cicilan tidak terbayar, dan ketakutan-ketakutan yang lain. Tanpa disadari bahwa sesungguhnya hidup kita digerakkan oleh ketakutan kita sendiri. Nah, siapa ketakutan itu? Apakah ketakutan itu adalah Allah? Bukankah Allah itu adalah sumber kebebasan? Jadi kalau kita digerakkan oleh ketakutan, berarti sesungguhnya ketakutan itulah yang menjadi penggerak hidup kita. Tapi tanpa disadari, kita tidak pernah jujur. Ya, kita sering mengatakan bahwa saya bekerja karena Allah. Tapi apakah betul kita melakukan aktivitas karena Allah? Jangan-jangan kita melakukan aktivitas di semesta ini justru karena ambisi kita, karena harapan-harapan kita, bahkan ambisi dan harapan yang berbeda dengan tujuan Allah mengutus kita ke semesta ini. Sampai-sampai kita pun tidak menyadari bahwa sesungguhnya Allah mengutus kita ke semesta ini sudah memberikan bekal yang cukup. Ada bekal yang bersifat jasmaniah, ada bekal yang bersifat ruhaniah. Ada potensi dalam diri kita yang dibekalkan Allah kepada kita. Berkah yang luar biasa. Yang mungkin sampai saat ini kita pun belum menemukan bekal yang diberikan Allah kepada kita. Makanya setiap manusia itu kan sebetulnya jenius di bidangnya. Tetapi kita pun tidak pernah menemukan sesungguhnya kita jenius di bidang apa ya. Itu dalam bahasa anak muda yang disebut dengan passion barangkali. Jadi kita ini jenius di bidang apa? Apakah kita melakukan pekerjaan di semesta ini sebagai beban atau sesuatu yang menyenangkan? Dan kalau kita mengerjakan pekerjaan di semesta ini sebagai beban, bukan sesuatu yang menyenangkan, berarti kan ada yang salah dengan kita. Makanya kita kadang-kadang ya merasakan di tugas kita saja terbebani dan kita tidak happy. Dan kalau kita tidak bahagia menjalankan kehidupan ini, apa yang salah dengan kita? Nah, itu kan akan menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Pada dasarnya, semua manusia itu kan diliputi oleh berbagai macam kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi lucunya, manusia pun tidak pernah mencari upaya untuk menutupi kegelisahannya sendiri. Sederhana saja para sahabat. Misalnya, kita dulu mengharapkan punya rumah bagus. Ya, setelah rumah itu tercapai, ternyata kita juga mendiami rumah itu dalam kegelisahan. Kita tidak bahagia. Dulu kita mendambakan ingin sekolah tinggi. Lalu gelar demi gelar sudah diraih. Lalu mencapai puncaknya akademik. Lalu setelah mencapai puncaknya akademik pun bingung dengan kehidupan ini. Mengalami kegelisahan lagi. Dulu kita berharap suatu saat kita bisa memiliki kendaraan yang diimpikan. Tapi setelah mencapainya, kita pun gelisah. Dulu berharap kita bisa berumah tangga, memiliki pasangan, dan membayangkan dengan hidup dengan pasangan orang yang dicintai, pasti akan bahagia. Tapi kenyataannya banyak juga orang yang setelah berumah tangga tidak mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu. Malah justru ada yang mengatakan ya, ketika berumah tangga malah memasuki dalam tanda kutip neraka baru. Tidak menemukan kebahagiaan, malah menemukan kegelisahan. Lalu manusia terus saja berpikir tentang masa depan. Kebahagiaan pun jadinya ditunggu. Terus menunggu kebahagiaan. Yang entah kapan kebahagiaan itu akan datang. Hanya menuruti ilusi pikiran saja. Nah, ketika itu terjadi, kan harusnya dipertanyakan juga pada diri kita. Sebetulnya ada apa sih dengan diriku? Gitu. Kita sudah menganut agama tertentu.
Kita sudah mengikuti semua ritual-ritual yang diajarkan oleh para pemuka agama. Kita sudah mengikuti semua jalan itu dengan sepenuhnya. Tapi ternyata masih juga mengalami kegelisahan. Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian. Bahkan tidak sedikit ya justru mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Padahal sudah menjalankan semuanya. Dicoba intensitas untuk menjalankan ritual agama ditingkatkan. Tetapi semakin ditingkatkan juga tidak membawa perubahan baru dalam kesadaran. Sebetulnya ada apa dengan diriku? Kita tahu bahwa hidup itu tidak pasti. Yang pasti yang akan kita jalani adalah kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang paling pasti. Dan tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Tapi timbul lagi pertanyaan pada kita, ya. Kenapa? Ya. Kematian itu sudah pasti, tapi kita tidak menyiapkan sesuatu untuk yang pasti. Lalu kematian itu apa? Kita juga tidak pernah mempertanyakannya. Lalu ketika mati itu berpisahnya raga dengan daya yang ada dalam tubuh kita, terus daya yang ada dalam tubuh kita pergi kemana? Lalu setelah itu apa yang akan terjadi? Kita juga tidak pernah bertanya tentang itu. Lalu semua itu hanya dibiarkan sebagai kemungkinan-kemungkinan. Nah, kembali lagi, ada apa dengan diriku? Kita semua sudah mengklaim bahwa saya sudah menjadi orang yang beriman. Terus orang beriman itu apa sih? Lalu ciri-cirinya apa? Lalu apa sih dampaknya kalau kita menjadi orang yang beriman? Terus apa dampaknya ketika tidak menjadi orang yang beriman? Terus iman itu sebetulnya apa? Lalu timbul pertanyaan lagi, kok saya sudah menjadi orang yang beriman sejak lama, tetapi kok ciri-ciri iman seperti yang dikatakan dalam kitab suci kok tidak dimiliki oleh saya? Bahkan karakter sebagai orang yang beriman pun, watak orang beriman tidak ada pada saya. Lalu ada apa dengan diri saya? Nah, ini akan menimbulkan begitu banyak pertanyaan lagi. Nah, itu kira-kira para sahabat yang akan kita bahas pelan-pelan di episode Ada Apa Dengan Diriku. Kita akan mencoba untuk membebaskan semua kegelisahan diri dengan mempertanyakan semua hal yang pasti harus kita pertanyakan untuk bisa memberikan kepastian tentang jawaban dari kehidupan kita sendiri. Saya ingin berbagi sedikit. Saya juga pernah mengalami kegelisahan yang sama. Terutama dulu ketika saya membaca satu statement di dalam Al-Quran. Statement ini saya baca di Quran beberapa surat sebetulnya. Tapi yang paling pokok statement ini saya baca di Quran surat Al-Waqiah. Jadi kalau kita membaca surat Al-Waqiah, itu di bagian tengah dari surat Al-Waqiah, ayat 83, 84, 85, 86, itu ada pernyataan yang bagi saya itu sangat menggelisahkan. Maka ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepada kamu, tetapi mengapa kamu tidak melihat? Nah, kalau pertanyaan itu dipertanyakan dengan penuh kesadaran, kan pertanyaan itu juga akan berantai. Apa rantai dari pertanyaan itu? Maka ketika nyawa sampai di kerongkongan, itu kan berarti saya akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Terus ada pertanyaan, apa sih sakaratul maut itu? Kan itu pertanyaannya. Lalu apalagi ketika kita membaca secara jujur, pada saat itu kamu seharusnya melihat. Kan ada pertanyaan lagi. Kalau saya harus melihat saat itu, mata mana yang harus melihat? Terus kalau saya harus melihat, apa yang harus saya lihat? Kalau saya harus melihat, dengan cara apa saya harus melihat?
Kan pada saat seseorang sedang mengalami sakaratul maut, yang jelas mata fisik kan sudah mulai tertutup. Bahkan ya walaupun mata fisik masih terbuka, tetapi kan kesadaran tentang mata fisik itu sudah mulai hilang. Kemampuan melihat itu sudah dikurangi. Kemampuan mendengar sudah dikurangi. Lewat proses sakit misalkan yang diderita berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kan semua daya itu sudah mulai berkurang. Daya untuk menikmati makanan sudah berkurang. Daya untuk melangkahkan kaki sudah berkurang. Daya untuk menggerakkan tangan sudah berkurang. Daya untuk memikirkan sesuatu sudah berkurang. Kan sebetulnya ya kalau kita mau jujur, kematian itu sudah berlangsung dari sekarang. Bahkan sel-sel dalam tubuh kita pun sudah mengalami yang namanya kematian. Jadi kematian itu tidak serta-merta, karena kematian itu juga mengalami proses evolusi. Jadi ada pertanyaan lagi, ya, ketika kita mati nanti, ya, apa yang harus saya lihat? Lalu dengan mata mana saya harus melihat? Bagaimana caranya supaya saya bisa melihat? Wah, banyak sekali ya pertanyaan harus kita jawab. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Terus kalau saya saat sakaratul maut itu tidak melihat, apa yang terjadi dengan masa depan saya kalau saya tidak melihat? Apa akibatnya yang harus saya tanggung kalau saya tidak melihat? Dan kalau saya melihat, bagaimana perjalanan saya ke depannya? Itu juga menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku bersamamu. Bahkan aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Tapi mengapa saat itu kamu tidak melihatku? Itu pertanyaan. Ada lagi ayat lain ya. Di Quran Allah mengatakan, ketika aku sudah selesai meniupkan ruhku kepadamu. Kan Allah kemudian bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Kemudian kita saat itu bisa menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Pernah nggak ada pertanyaan pada diri kita? Oh, jadi saat itu berarti saya sudah menyaksikan. Nah, saat itu di mana? Kapan? Pernah nggak bertanya seperti itu? Lalu selanjutnya, kalau saat itu saya sudah menyaksikan, kan timbul pertanyaan lagi. Loh, kenapa? Kan harusnya kalau sudah menyaksikan, apa yang disaksikan itu masih bisa diingat. Lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa sekarang saya tidak bisa mengingat yang sudah saya saksikan itu? Apa yang menyebabkan saya melupakan yang sudah saya saksikan? Timbul lagi pertanyaan. Terus bagaimana jadinya dengan diri saya? Kalau saya mati nanti dalam keadaan saya belum bisa mengingat kembali apa yang pernah saya saksikan itu. Kan timbul banyak pertanyaan. Ada lagi ya ayat lain yang mengatakan ya. Dalam Quran Allah mengatakan ya. Nanti suatu saat Allah akan menghimpunkan kita dalam keadaan buta. Padahal kan sebetulnya kita sekarang ini dalam keadaan melihat. Terus pada saat dihimpunkan dalam keadaan buta, kan timbul pertanyaan, di mana kita akan dihimpunkan? Yang kedua, kenapa kita jadi buta? Kan dulunya kita orang-orang yang melihat, bahkan pernah menyaksikannya. Timbul lagi begitu banyak pertanyaan. Ada lagi ayat lain yang mengatakan, barang siapa yang buta di dunia, lebih buta lagi di akhirat, dan jalannya lebih sesat. Itu Quran. Ada nggak pertanyaan pada diri kita? Buta di dunia itu buta apa? Terus gimana caranya supaya kita tidak buta di dunia? Supaya kita juga tidak buta di akhirat. Kan timbul lagi pertanyaan, apa sih akhirat itu? Seperti apa kehidupan di akhirat? Dan mengapa di sana tidak boleh buta? Mengapa di dunia tidak boleh buta? Dan mengapa kalau buta di dunia, kita juga akan buta di akhirat? Dan jadinya lebih sesat. Ketika di dunia, kan kita memiliki mata. Itu mata lahir kita. Apakah cukup ketika di dunia kita hanya menggunakan satu mata, namanya mata lahir? Apakah ada mata lain dalam diri kita
yang harus kita fungsikan ketika kita di dunia? Dan bagaimana kalau kita tidak berhasil memfungsikan mata itu saat kita di dunia? Banyak gak pertanyaan? Banyak kan pertanyaan? Ada lagi pertanyaan. Di Quran Allah mengatakan, ya, kerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ada gak pertanyaan pada diri kita? Apakah sholat saya sudah bisa mencegah saya dari perbuatan keji dan munkar? Mengapa sholat saya tidak mencegah saya dari perbuatan keji dan munkar? Mengapa sholat saya tidak berdampak kepada kehidupan saya? Banyak gak pertanyaan? Banyak kan pertanyaan? Dan lain sebagainya. Sehingga rangkaian pertanyaan ini akan menjadi asik. Nah, inilah kira-kira yang akan kita bahas di episode Ada Apa Dengan Diriku. Jadi akan banyak sekali pertanyaan para sahabat yang kita pertanyakan pada diri kita. Yang dibutuhkan oleh kita untuk belajar episode ini cuma satu. Apakah pertanyaan itu pernah dipertanyakan oleh kita? Yang kedua, apakah pertanyaan itu secara serius dicari jawabannya oleh kita? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan itu? Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan itu yang dipertanyakan oleh kita pada diri kita sendiri, percayalah sama saya, Sang Guru kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam diri kita akan membimbing kita untuk memandu, menemukan jawaban atas semua pertanyaan kita. Selamat datang di episode Ada Apa Dengan Diriku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.